Shalom saudara, senang saya Jessica Abraham bisa kembali menyapa saudara sekalian dalam ibadah hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru dan di bulan ini kita akan banyak belajar dan merenungkan firman mengenai menginjil. Nah biasanya tema ini cukup membuat orang Kristen nervous ya. Wah menginjil bukannya cukup ya? Itu jadi tugas hamba Tuhan, tugas pendeta, full timer gereja. Lagi pula kalau mau menginjil, apa yang harus kita omongkan ke orang-orang? Atau mungkin saudara merasa saya ini bukan lulusan teologi. Kalau saya hidup ya yang penting saya melayani saja, rasanya sudah cukup. Tapi kalau menginjil itu tugas yang lain-lain lah. Apakah saudara punya pemikiran seperti itu? Sama sekali ini pemikiran yang salah ya. Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa setiap orang percaya itu dipanggil untuk dapat memberitakan Injil. Artinya menceritakan kabar baik. Karena itu sebelum saudara merasa rasanya ini khotbah bukan buat saya. Justru saudara memotivasi diri dan juga mau terlibat dalam misinya Tuhan ini. Secara sederhana menginjil sebetulnya artinya adalah menjadi saksi. Menjadi orang yang menceritakan pengalaman kesaksian hidupnya bersama Tuhan. Sehingga orang lain yang mendengar itu bisa mengalami hal yang sama. Toh setiap dari kita sebetulnya sudah sering loh bersaksi. Kalau saudara pergi ke satu restoran, saudara menyukai restoran tersebut, pasti saudara memberikan kesaksian tentang restoran itu sehingga teman-teman saudara atau bahkan saudara mengajak mereka ditraktir untuk datang ke restoran yang sama. Belum lagi kalau saudara punya sakit, lalu makan obat tertentu, lalu sembuh atau ke dokter tertentu dan saudara sembuh. Pasti saudara akan merekomendasikan kepada orang lain dokter atau obat itu. Dengan pemikiran yang sama, kita juga ketika mengenal Tuhan Yesus, merasakan hidup kita berubah, seharusnya kita terdorong untuk mengajak orang lain mengenal Tuhan Yesus juga. Lagi pula dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah ini berarti bahwa setiap orang sekali lagi yang mengenal Yesus, menerima Roh Kudus, diberikan otoritas sekaligus tugas untuk menjadi saksinya Tuhan. Mulai dari mana? Firman Tuhan bilang mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan tahu bahwa Yerusalem itu lebih dekat. Yudea itu seperti provinsi. Samaria itu agak lebih jauh lagi baru sampai ke ujung bumi. Lihat bagaimana Tuhan Yesus tidak langsung menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke ujung bumi. Tetapi Tuhan menyebutkan dulu kota Yerusalem. Itu adalah kota di mana mereka ada. Kota di mana Yesus naik ke sorga. Dan ini berarti bahwa ketika kita mau memberitakan Injil menjadi saksi, baik kalau kita bisa menginjil ke ujung dunia. Tetapi marilah kita belajar untuk memulai itu dari kota kita sendiri. Dari lingkaran terdekat kita, dari keluarga kita. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi saksi di lingkungan sekitar kita dulu. Di rumah kita terutama bagi keluarga kita. Jangan sampai kita bersaksi menjadi berkat buat orang yang nun jauh di sana, tapi ternyata keluarga kita sendiri tidak mendengar atau merasakan hal itu. Saya ingat ada seorang pemain baseball profesional di Amerika Serikat yang bertobat dan kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia berkhotbah ke berbagai tempat dan menurut catatan dia memenangkan lebih dari 1 juta jiwa bagi Kristus. Sungguh luar biasa ya. Nama orang ini adalah William Ashley Sunday. Sayangnya karena dia sibuk melayani, waktunya banyak tersita. Dan ini membuat dia menjadi seorang ayah yang absen. Padahal dia punya 4 orang anak. Dia sering meninggalkan anak-anaknya dalam pengasuhan orang lain. Dan ini mengakibatkan dampak yang buruk bagi keempat anaknya. Sehingga mereka seringkali terlibat dalam berbagai kasus yang negatif. Bahkan satu putranya yang bernama George meninggal bunuh diri. William pada akhirnya begitu menyesal dan berkata, I have fought a good fight. I have kept the faith but I have lost the battle for my own boys.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, tapi aku telah kalah dalam pertempuran untuk anak-anak lelakiku sendiri. Bukankah ini kisah yang tragis? Dan kisah ini ternyata kita juga dengar di Alkitab terjadi. Saudara mungkin ingat di kitab 1 Samuel ada seorang imam yang berhasil mendidik satu nabi yang besar namanya Samuel. Imam ini namanya Imam Eli. Dan di kitab 1 Samuel dikatakan Imam Eli punya anak Hofni dan Pinehas. Kedua anak ini tidak bisa dididik dengan baik sehingga mereka melukai hati Tuhan. Bahkan keluarga Imam Eli harus mendapatkan hukuman dari Tuhan akibat perbuatan anak-anaknya ini. Tentu saya berdoa ini tidak akan terjadi di dalam keluarga kita, pada orang-orang terdekat kita. Karena itulah kita harus memastikan orang-orang di sekitar kita menerima firman Tuhan, menerima berita Injil. Lagi pula sebuah penelitian yang dilakukan oleh Barna Group, dia bekerja sama dengan Influencer Magazine menunjukkan bahwa ternyata 64% orang menjadi percaya kepada Kristus karena siapa? Pengaruh keluarganya. Orang tua lihat ini, 28% anak mengatakan orang tua mereka yang mendorong mereka untuk bisa mengenal Kristus. Itu tinggi presentasinya. 11% yang lainnya ternyata terjadi karena anggota keluarga lainnya yang membawa mereka kepada Kristus. Penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata keluarga saudara itu adalah ladang misi yang terbesar yang saudara tidak boleh luputkan. Jadi jangan lagi saudara merasa bingung kalau menginjil kemana ya? Apa saya harus meninggalkan pekerjaan saya, pergi ke Afrika, pergi ke Antartika, ke benua-benua yang lain. Saudara, ladang terbesar dari misimu adalah keluargamu. Karena itu untuk keluarga, orang terdekat, mari saudara beritakan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Nah sekarang mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya ya memberitakan Injil? Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 5-9, saat memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, Tuhan Yesus ternyata memberikan kepada kita 4 pola yang saya singkat menjadi 4P. Dan pola ini bisa digunakan untuk saudara bisa memberitakan Injil. Apa saja 4P itu? Prinsip pertama terambil dari Lukas 10 ayat 5-6. Firman Tuhan berkata, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Prinsip yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, sebelum saudara memberitakan Injil, menjangkau orang lain, belajar, hal yang pertama, P yang pertama yaitu prayer atau doa. Yesus mengajarkan bahwa pertama-tama kita perlu memberikan salam damai, damai sejahtera atasmu. Dalam bahasa Ibrani ini artinya shalom. Kalau kita mengucapkan shalom, artinya kita sedang mengucapkan damai sejahtera buat orang yang kita sapa. Saudara lihat ternyata pemberitaan Injil dimulai bukan dengan adu argumen dalam perdebatan. Salam damai ini justru sangat penting. Sebab salam inilah yang ternyata akan mempersiapkan hati keluarga saudara yang mungkin sebetulnya sama sekali tidak bisa dibuka oleh kata-kata yang biasa, kata-kata hikmat, argumen, perdebatan. Ternyata ini bisa disiapkan dengan kata shalom, ucapan berkat, damai sejahtera agar mereka bisa menerima kabar baik. Ucapan salam ini adalah juga merupakan doa atau berkat yang kita mintakan dari Tuhan dan kita lepaskan bagi keluarga kita. Saya teringat ada seorang ibu bernama Monica yang melihat anaknya bertahun-tahun hidup dalam dosa. Anaknya ini suka mabuk, suka main perempuan, suka pesta pora. Bahkan dia senang mempelajari filsafat yang sesat. Apa yang Ibu Monica lakukan? Sebagai wanita yang sudah lebih tua, yang mungkin tidak berapa tinggi pendidikannya, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia tentu tidak bisa berdebat dengan anaknya yang pintar luar biasa. Tetapi Ibu Monica tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti mengucapkan berkat atas anak ini. Bahkan dalam doanya dia seringkali menangis setiap malam, memohon agar anaknya dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa setelah 17 tahun berdoa, memang tidak singkat, tapi dia melihat perubahan anaknya yang begitu luar biasa.
Akhirnya anaknya bertobat, bahkan dia dikenal sebagai salah satu bapa gereja yang terbesar sepanjang sejarah kekristenan. Dia dikenal dengan nama Agustinus. Lihat saudara, ternyata salam damai sejahtera, doa yang kita panjatkan memiliki andil yang besar untuk keluarga kita agar mereka dapat bertobat. Karena itu hari ini, sudahkah saudara mendoakan keluargamu? Ataukah ketika saudara punya keluarga yang masih menolak Injil, saudara mau langsung berdebat, mau langsung membalas, mau pakai kata-kata yang bisa mengalahkan argumen mereka? Mari kita ganti strategi. Mulai belajar untuk doakan, bahkan tulis nama anggota-anggota keluarga saudara, sebutkan nama mereka setiap hari dalam doa. Katakan, Tuhan damai sejahtera ada dalam siapa, sebutkan namanya. Tuhan, aku berdoa, kasih karunia, menaungi, sebutkan namanya. Yakin bahwa apa yang kita perkatakan di dalam roh saat kita bilang akan terjadi pertobatan, perjumpaan dengan Kristus, ini akan terjadi di alam nyata. Karena itu hari ini ucapkanlah berkat bagi suami, istri yang belum mengenal Tuhan. Bagi anak-anak yang jauh daripada Tuhan. Keluarga besar yang belum mau menerima Injil. Percayalah, ini langkah pertama untuk mereka bisa mengalami Tuhan dan untuk saudara memberitakan Injil. Prinsip yang pertama, prayer. Prinsip yang kedua terambil dari ayat selanjutnya di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Di sini kita melihat ada prinsip yang kedua yaitu presence, artinya kehadiran. Sebuah penelitian psikologi sosial mengatakan bahwa ternyata dibutuhkan 50 jam kebersamaan untuk dua orang dapat mengenal satu dengan yang lain. Tetapi setidaknya minimal dibutuhkan 200 jam kebersamaan yang betul-betul akrab untuk dua orang dapat menjadi seorang sahabat. Ini menunjukkan saudara bahwa hubungan itu terbentuk dan membutuhkan waktu. Karena itu saat kita mau menginjil di dalam keluarga, kita perlu menyadari bahwa untuk menjadi saksi itu bukan hanya sekedar soal kata-kata. Tetapi tentang seberapa banyak kita hadir, present di dalam keluarga kita. Sama seperti kisah William Sunday tadi. Dia mungkin tahu banyak hal, dia bisa berkhotbah dengan baik. Tapi sayangnya dia tidak present, tidak hadir di dalam keberadaan kehidupan anak-anaknya. Karena itu anak-anaknya sulit untuk menerima Injil yang mengubahkan hidup mereka. Yesus dalam ayat ini mengatakan, makan dan minumlah apa yang diberikan. Dan jangan berpindah-pindah rumah. Artinya ini berbicara soal ketersediaan kita untuk menerima perlakuan, sifat, karakter dari keluarga kita. Kita tetap mau makan bersama dia, minum, mau berbaur, bahkan tidak berpindah-pindah rumah. Artinya kita diminta untuk konsisten melakukannya. Ini adalah kunci untuk kita bisa menyampaikan pesan Injil kepada keluarga kita. Ada quotes yang berkata, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli seberapa banyak kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli kepada mereka. Ada seorang anak yang bertobat, dia terima Tuhan Yesus dan rindu untuk ayahnya bisa mengenal Tuhan juga. Anak ini tidak pandai berbicara apalagi soal teologi, soal Tuhan. Tapi dia doa sama Tuhan, dia minta Tuhan gimana caranya saya bisa untuk memperkenalkan memperkenalkan ayahnya kepada Tuhan. Karena itu setelah baca Alkitab setiap malam, dia duduk di ruang tengah dan dia sengaja mengajak ayahnya untuk minum teh sambil ngobrol-ngobrol. Tidak ada kata-kata yang terlalu rohani yang dia ucapkan, tidak ada nasihat ayat kutipan Alkitab yang dia bilang. Tapi dia selalu hadir dengan setia, mendengarkan, menolong ayahnya dan sesekali memberikan pandangannya. Perlahan-lahan hati sang ayah ini luluh. Apalagi sebelum bertobat sama sekali anaknya tidak punya waktu buat ayahnya karena sibuk bekerja. Sampai satu hari ayahnya penasaran dan ayahnya memperhatikan sebelum anaknya bikin teh, anaknya itu selalu baca satu buku. Dan dia tahu itu adalah Alkitab. Ayahnya sampai tanya, ini ya buku yang mengubah hidup kamu. Boleh nggak saya ikut baca buku ini, Alkitab ini bersama dengan kamu?
Dan tidak lama ayahnya akhirnya mengenal Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, ternyata kedekatan membuka pintu bagi Injil. Banyak orang yang bertobat bukan karena argumentasi kita, tetapi justru karena mereka merasa diperhatikan, merasa ditemani dan dipedulikan. Hari ini apakah saudara terlalu sibuk di luar? Mungkin memang untuk sesuatu hal yang baik. Tetapi marilah kita belajar menyadari. Hubungan membutuhkan waktu. Karena itu belajar jadwalkan kembali dengan sengaja waktu-waktu kita bersama dengan keluarga. Hal sederhana seperti makan bersama, duduk di ruang tamu bersama, bercanda, bermain board game, ngobrol, mendengarkan cerita. Seakan-akan sesuatu hal yang terlihat biasa, ternyata ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Ketika kita meningkatkan kehadiran, terutama di momen-momen penting seperti saat ulang tahun, saat ada keputusan besar, saat keluarga kita ada di persimpangan jalan, mau membuat keputusan, mari kita belajar untuk hadir. Kehadiran ini adalah bahasa kasih yang tidak bisa dipalsukan. Ini yang membuka pintu bagi Injil Kerajaan Tuhan. Prinsip ketiga dalam Lukas 10 ayat 8-9a berkata demikian. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Prinsip yang pertama berbicara soal prayer, yang kedua soal presence. Prinsip yang ketiga berbicara soal providence atau provide, artinya menyediakan pertolongan. Saudara lihat ya, sekali lagi sebelum ada Injil yang disampaikan, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melakukan hal-hal ini. Prayer, doa, present, hadir, dan yang terakhir provide. Artinya dia mau untuk murid-muridnya memberikan jawaban, menyembuhkan orang yang sakit terlebih dahulu. Ternyata prinsip yang sama ini diulang karena Injil yang paling menyentuh adalah Injil yang tidak sekedar dimulai dari telinga seseorang, tetapi ternyata dirasakan oleh hati dan dilihat oleh mata mereka. Karena itu ketika kita mau menjadi sumber jawaban dan pertolongan bagi keluarga kita, hati mereka ini ternyata sedang dipersiapkan untuk menerima kebenaran Tuhan. Saya ingat ada kisah di sebuah desa, ada seorang anak kelas 4 SD. Setiap minggu selalu datang untuk sekolah minggu. Dan di sekolah minggu itu setiap minggu mereka suka dikasih roti. Biasa anak-anak diajak untuk doa sebelum makan dan berterima kasih buat roti sebagai berkat dari Tuhan Yesus. Anehnya setelah diperhatikan, berminggu-minggu anak ini tidak pernah makan rotinya. Gurunya mengira mungkin anaknya kenyang. Jadi itu roti untuk bekal snack untuk dimakan di rumah. Sampai satu kali gurunya tanya, kenapa ya kamu gak pernah makan roti di gereja? Kamu memang gak suka sama rotinya? Lalu anak ini menjawab, saya ini mau kasih roti ini sama papa saya. Papa saya ini gak pernah mau ke gereja. Tapi saya pengen papa saya merasakan berkat juga dari Tuhan Yesus. Ternyata saudara tahu beberapa bulan kemudian ayahnya yang tidak pernah ke gereja, tidak mau ke gereja muncul dalam ibadah. Dan waktu ditanya siapa yang mengajak dia, ayahnya menjawab sambil terharu mengeluarkan air mata. Dia bilang begini, setiap minggu anak saya yang masih kecil ini selalu pulang dan dia kasih saya roti. Dia bilang gini, "Pak, ini dari Tuhan Yesus ya. Walaupun papa tadi gak ke rumahnya, tapi Tuhan Yesus mau kasih roti ini buat papa sebagai berkat." Roti itu membuat hati saya tergugah. Wah, ternyata dia jadi ingin tahu siapa sih Tuhan Yesus ini yang sangat peduli sama saya. Walaupun ditolak, walaupun tidak mau mendekati Yesus, tapi tetap Yesus sayang sama saya. Ternyata apa yang dilakukan oleh anak ini hal yang sebetulnya kecil membawa dampak yang luar biasa sehingga ayahnya mau datang ke gereja dan beribadah dan juga menerima Tuhan Yesus. Saudara, kita menginjili karena kita mengasihi keluarga kita dan kita ingin mereka diselamatkan, bukan? Kita ingin mereka bisa menerima hidup yang kekal karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu mulailah kita menjadi perpanjangan tangan Yesus menunjukkan kasih kita lewat tindakan yang nyata. Dengan cara apa? Kita memberi jawaban bagi kebutuhan mereka. Mungkin kebutuhannya tidak selalu harus yang besar.
Dari mulai hal yang kecil, kita belajar untuk tidak hanya sekedar mengatakan aku mengasihimu atau aku mau mendoakanmu. Tapi mari kita tunjukkan kasih kita lewat tindakan yang nyata. Ketika mereka sakit, doakan untuk bisa disembuhkan. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita hadir, kita mengusahakan agar mereka mendapatkan jawaban dari kehidupan kita. Dan barulah yang terakhir, setelah kita berdoa, prayer, setelah kita hadir, presence, setelah kita memberikan pertolongan, provide, baru yang terakhir kita memberitakan Injil. Ini membawa kita pada P yang keempat, yaitu proclaim. Lukas 10 ayat 9b berkata, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Saudara, semua doa, kehadiran, pertolongan, itu hanyalah pintu masuk untuk membuka hati keluarga kita untuk menerima Injil. Tetapi pintu itu harus dimasuki, artinya Injil harus dinyatakan lewat perkataan kita sehingga mereka mengetahui siapa dan apa yang harus dilakukan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janganlah puas saudara hanya jadi orang Kristen yang baik. Saudara tidak dipanggil untuk sekedar jadi orang baik. Saudara dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Karena kalau saudara sekedar jadi orang baik itu tidak otomatis membuat orang lain mengenal Yesus. Mereka mungkin akan menghargai saudara, tetapi mereka tidak akan tahu jalan keselamatan kalau kita tidak pernah menyebut nama Yesus, tidak pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena itu hari ini kalau saudara bilang, yang penting saya sudah menjadi Yesus buat sekitar kita. Saudara perhatikan, Yesus melakukan perbuatan baik, Yesus bersahabat dengan orang-orang yang berdosa, Yesus memberikan jawaban, menyembuhkan orang sakit, tapi Yesus juga memberitakan kerajaan Allah. Yesus mengajar, Yesus memberitahu mereka cara untuk mendapatkan selamat, cara untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan, namun seringkali sayangnya tidak dilakukan oleh banyak orang percaya. Karena itu banyak orang melihat kesaksian orang percaya, tapi tidak tahu mengenai Tuhan Yesus ini. Saya ingat ada sebuah kisah dari seorang yang bernama Nicky Cruz. Dia adalah mantan gangster di kota New York yang akhirnya bertobat karena pelayanan seorang hamba Tuhan bernama David Wilkerson. David berulang kali menyampaikan Injil kepada Nicky meskipun berkali-kali ditolak bahkan diancam mau dibunuh. Tapi akhirnya Nicky menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Yang lebih indah dari kisah ini, setelah bertobat, Nicky membawa kabar keselamatan itu kepada ibunya sendiri. Seorang wanita yang begitu keras, terikat kepada okultisme. Ketika ibunya mendengar Injil, setelah melihat anaknya berubah, hati ibunya dilembutkan. Dia bertobat, bahkan dia menerima Kristus. Dan untuk pertama kalinya, Nicky Cruz menangis di pangkuan ibunya. Bukan lagi sebagai gangster, tetapi sebagai seorang anak yang sudah memberitakan Injil kepada ibunya. Hudson Taylor adalah seorang penginjil juga yang pergi ketika dia menginjil, dia memberitakan tentang Yesus. Saat dia memberitakan tentang siapa Yesus, bagaimana menerima Yesus, ada salah seorang yang mendengar pesan ini. Dia berteriak dan dia menangis. Hudson Taylor, kamu kemana aja selama ini? Kenapa kamu baru memberitakan kabar baik ini kepada saya? Satu kabar yang indah, yang luar biasa, yang memberikan pengharapan. Bertahun-tahun saya gak pernah dengar kabar sebaik ini. Kenapa kamu gak datang lebih cepat? Saudara, ternyata dunia membutuhkan kabar baik. Di tengah kabar yang buruk, kabar yang tidak ada pengharapan, di tengah situasi yang tidak menentu. Setiap orang bukan hanya membutuhkan orang baik di sisinya, tetapi mereka membutuhkan kabar baik. Karena itu belajarlah untuk membagikan kabar baik ini. Caranya mudah. Ceritakan perubahan hidup saudara sebelum dan setelah menerima Yesus. Lalu ceritakanlah apa yang membuat hidupmu berubah. Bagaimana Yesus menjadi alasan sehingga hidup saudara yang lama diubahkan menjadi hidup saudara yang baru. Ada seorang pembantu yang sederhana sekali. Dia mencoba menceritakan pengalaman hidupnya kepada teman-temannya. Dia cerita, saya ini bertahun-tahun kerja, kalau membersihkan sesuatu, saat sapu kotoran, saya selalu membersihkannya setengah-setengah.
Saya masukkan kotoran yang sudah saya sapu di bawah karpet. Majikan saya nggak lihat. Tapi setelah saya mendengar tentang Yesus, menerima Yesus, hidup saya berubah. Sekarang kalau saya sapu, saya bersihkan sampai tuntas. Walaupun tidak ada yang lihat, saya melakukannya dengan benar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Dia telah memberikan yang terbaik buat saya. Dia mati di kayu salib, tebus dosa saya. Dan saya juga mau meneladani Tuhan Yesus, melakukan tindakan yang benar, tindakan yang maksimal. Hal yang sebetulnya sederhana tetapi mengubahkan kehidupan seseorang. Saya yakin sesederhana apapun kesaksian saudara, tetap itu bisa mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu belajar untuk menceritakan bagaimana perubahan hidup saudara terjadi dan apa yang mengubahkan hidup saudara. Kemudian tantang dan ajak orang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sederhana saja, tidak usah tunggu pendeta untuk mendoakan atau harus ikut kelas untuk kemudian dibaptis. Itu belakangan saudara. Belajar untuk ajak mereka. Maukah menerima Yesus, Allah yang menjelma jadi manusia?